Hiji, dua, tilu, ile hiji. Andi berdiri di sudut ruangan resepsi pernikahan dengan hati berdegup kencang. Tangannya yang memegang nampan minuman terasa dingin karena keringat dingin yang membasahi telapaknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa karena dia gay, keluarganya memaksa dia melayani tamu di pernikahan sepupunya sendiri, seolah-olah itu hukuman yang pantas untuk seorang anak yang telah mempermalukan nama baik keluarga. Ruangan besar di Hotel Mewah Jakarta itu penuh sesak dengan tamu yang berpakaian batik dan kebaya, aroma bunga melati dan makanan khas Jawa menguar di udara, tapi bagi Andi semuanya terasa seperti penjara. Ibu Andi, seorang wanita paruh baya yang selalu menjunjung tinggi adat istiadat, telah berkata tegas pagi tadi, "Kamu gay, Andi, jadi jangan harap bisa duduk sebagai tamu. Bantu saja di belakang supaya orang tidak bertanya-tanya kenapa kamu tidak menikah seperti sepupumu." Kata-kata itu masih terngiang di telinga Andi, membuat dadanya sesak. Dia mengenakan seragam pelayan putih sederhana yang terasa terlalu sempit, sementara sepupunya, Budi, sedang tertawa bahagia di panggung utama bersama pengantin wanita yang cantik bernama Sinta. Andi mencoba tersenyum pada setiap tamu yang mengambil minuman dari nampannya, tapi matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk, berharap Rian datang seperti janjinya. Rian, kekasihnya yang bekerja sebagai desainer di kantor yang sama, adalah satu-satunya orang yang membuat Andi merasa hidup di tengah dunia yang penuh penilaian ini. Mereka telah bersama selama 2 tahun secara diam-diam, bertemu di apartemen kecil Andi di pinggiran Jakarta setiap malam, berbagi cerita tentang hari yang melelahkan dan mimpi-mimpi yang terpendam. Tapi hari ini, Rian belum muncul dan Andi merasa semakin sendirian. Tiba-tiba, suara menggema di ruangan, sekarang saatnya pengantin wanita menyampaikan kata-kata sambutan. Semua mata tertuju ke panggung dan Andi mundur selangkah, berusaha menyembunyikan diri di balik meja prasmanan. Tapi saat Sinta berdiri dengan kebaya putihnya yang anggun, matanya menyapu kerumunan tamu, lalu berhenti tepat pada Andi. Bibirnya bergerak pelan, dan dalam keheningan yang tiba-tiba, suaranya jelas terdengar, "Andi, tolong kemari sebentar." Seluruh ruangan membeku. Andi merasa dunia berputar, nampan di tangannya hampir jatuh. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Sinta memanggil namanya di depan semua orang, di saat dia seharusnya menjadi pelayan tak terlihat? Tamu-tamu mulai berbisik, Ibu Andi menatapnya dengan mata membelalak marah, dan Andi hanya bisa berdiri membeku, kakinya terasa berat seperti terpaku di lantai marmer yang dingin. Ini bukan lagi sekadar hukuman, ini awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah ragu, Andi berjalan maju, melewati deretan tamu yang menatapnya penuh tanda tanya, sementara hatinya berteriak dalam diam, mengapa hari ini harus seperti ini? Langkah Andi terasa berat saat dia mendekati panggung, setiap mata tamu seolah menusuk punggungnya. Bisikan-bisikan mulai terdengar, "Itu anak Pak Hadi yang katanya aneh ya, kenapa dipanggil pengantinnya?" Ibu Andi sudah berdiri dari kursinya, wajahnya memerah karena malu, sementara ayahnya hanya menunduk diam seperti biasa, seolah tidak ingin terlibat. Sinta tersenyum lembut padanya dari atas panggung, tangannya terulur seolah mengajak Andi naik. "Ma mengganggu acara, tapi aku merasa harus bilang sesuatu," kata Sinta dengan suara yang tenang tapi tegas, suara yang biasanya lembut kini terdengar penuh tekad. Andi naik ke panggung dengan kaki gemetar, tangannya dingin saat Sinta menyentuh bahunya pelan. "Andi adalah sepupu suamiku yang paling baik hati. Dia selalu ada untuk keluarga ini, meski kita semua tahu betapa sulitnya baginya hidup dengan rahasia yang dia bawa sendirian.
Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Seluruh ruangan hening total, hanya suara pendingin ruangan yang samar terdengar. Andi merasa napasnya tertahan, matanya mencari-cari Rian di antara kerumunan, tapi kekasihnya belum datang. Sinta melanjutkan, hari ini aku ingin Andi tahu bahwa dia tidak sendirian. Keluarga ini harus belajar menerima, bukan menghukum. Budi, suami Sinta, tampak terkejut tapi tidak membantah, hanya mengangguk pelan. Andi tidak tahu harus berkata apa, hatinya campur aduk antara syukur dan ketakutan. Setelah sambutan itu, acara berlanjut dengan canggung, tamu-tamu mulai berpindah ke meja makan, tapi bisikan tentang De Andi yang gaib sudah menyebar seperti api di rumput kering. Andi turun dari panggung dan langsung menuju dapur belakang, tempat para pelayan lain menatapnya dengan campuran iba dan jijik. "Kamu kenapa bisa dipanggil begitu?" tanya salah satu pelayan perempuan pelan. Andi hanya menggeleng, air mata hampir jatuh tapi dia tahan. Malam itu, setelah resepsi usai, Andi duduk sendirian di taman belakang hotel, angin malam Jakarta yang hangat menyapu wajahnya. Ponselnya bergetar, pesan dari Rian, "Ma telat, aku di jalan. Kamu baik-baik saja?" Andi menangis pelan, mengetik balasan dengan tangan gemetar, "Aku tidak tahu lagi, Rian. Semuanya berantakan hari ini." Rian tiba tak lama kemudian, memeluk Andi erat di bawah pohon palem, "Kita akan hadapi bersama, seperti selalu." Tapi Andi tahu ini baru permulaan. Keesokan harinya, saat pulang ke rumah orang tua di kawasan Menteng, ibunya sudah menunggu dengan wajah dingin. "Kamu mempermalukan kami semua, Andi. Mulai sekarang jangan harap kami dukung lagi." Kata-kata itu menyakitkan, tapi Andi merasa ada kekuatan baru di dalam dirinya berkat panggilan Sinta kemarin. Dia memutuskan untuk tidak diam lagi. Di kantor, teman kerjanya yang bernama Lina, seorang desainer grafis yang sudah tahu rahasianya sejak lama, mendekatinya. "Aku dengar dari grup keluarga. Kamu hebat kemarin, Andi. Jangan menyerah." Andi tersenyum tipis, untuk pertama kalinya merasa ada harapan. Tapi tekanan semakin datang saat ayahnya menelepon, meminta Andi pulang dan berubah. Malam itu, di apartemen kecilnya, Andi dan Rian duduk berdua, membicarakan masa depan. "Mungkin kita harus pindah ke Bali, di sana lebih terbuka," usul Rian. Andi menggeleng, "Aku ingin tetap di sini, Rian. Aku ingin keluargaku melihat aku apa adanya." Hubungan mereka semakin dalam, tapi konflik dengan keluarga membuat Andi sering terjaga malam-malam, memikirkan masa kecilnya di mana dia selalu merasa berbeda, bermain dengan boneka adik perempuannya sementara saudara laki-lakinya bermain bola. Semua itu kini terasa seperti beban yang harus dia lepaskan. Beberapa minggu setelah pernikahan, hidup Andi berubah drastis. Di kantor, gosip tentang dirinya sudah menyebar, beberapa rekan menghindarinya, sementara yang lain justru mendekat dengan pertanyaan penasaran. Lina menjadi tumpuan Andi, sering mengajaknya makan siang dan mendengarkan curhatan. "Kamu tahu, Andi, di Indonesia ini memang sulit. Keluargaku juga dulu menolak kakakku yang lesbian, tapi sekarang mereka menerima," kata Lina suatu siang di warung nasi Padang dekat kantor. Andi mengangguk, tapi hatinya masih berat. Rian, yang biasanya sabar, mulai menunjukkan tanda-tanda lelah. "Aku capek sembunyi terus, Andi. Kita sudah 2 tahun, tapi keluargamu masih menganggap aku teman biasa." Pertengkaran kecil mulai sering terjadi, terutama saat Andi menolak memperkenalkan Rian secara resmi. Suatu malam, setelah hari yang panjang, Andi duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip.
Dia teringat masa kuliah di UI saat pertama kali menyadari perasaannya pada seorang teman laki-laki. Saat itu dia berusaha menekan, bahkan berpacaran dengan seorang gadis untuk menyenangkan orang tua, tapi akhirnya putus karena tidak tahan. Rahasia itu meledak 2 tahun lalu saat ibunya menemukan chat dengan Ryan di ponselnya. Sejak saat itu, rumah bukan lagi tempat pulang. Telepon dari ayahnya datang lagi pagi itu, "Andi, pulanglah. Kita bicara baik-baik. Jangan bikin malu keluarga lebih jauh." Andi pergi ke rumah orang tua akhir pekan itu, tapi bukan untuk menyerah. Dia membawa Ryan bersamanya, meski Ryan ragu. Di ruang tamu yang familiar dengan oto-oto keluarga di dinding, Andi berdiri tegar. "Ayah, ibu, ini Ryan. Dia bukan teman, dia pasangan saya." Ibunya menangis, ayahnya diam lama sebelum berkata, "Kamu memilih jalan yang salah, nak." Percakapan itu berakhir dengan pintu dibanting, Andi dan Ryan keluar dengan hati hancur. Di perjalanan pulang, Ryan memegang tangan Andi erat, "Kita punya satu sama lain." Tapi Andi tahu dia perlu lebih. Dia mulai bergabung dengan komunitas kecil di Jakarta melalui Lina, bertemu orang-orang yang berbagi cerita serupa. Ada seorang pria bernama Bima yang kehilangan pekerjaan karena orientasinya, dan seorang wanita trans yang masih berjuang dengan keluarganya. Pertemuan-pertemuan itu memberi Andi kekuatan, tapi juga membuatnya sadar betapa dalam luka yang dia bawa. Sinta, pengantin yang memanggil namanya dulu, menelepon suatu sore. "Andi, aku minta maaf kalau panggilan itu membuatmu susah. Tapi aku tahu kamu butuh dukungan." Budi juga mulai mengerti sekarang. Percakapan itu hangat, membuat Andi tersenyum untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Namun, tekanan datang lagi saat kantor memanggilnya ke ruang HR. "Kami dengar rumor tentang kamu, Andi. Perusahaan kami menghargai keragaman, tapi di lingkungan klien konservatif ini bisa bermasalah." Andi pulang dengan surat peringatan, hatinya semakin berat. Malam itu, dia dan Ryan berpelukan lama di tempat tidur, tanpa kata-kata, hanya kehangatan yang saling memberi kekuatan. Andi mulai menulis di jurnalnya setiap malam, mencatat perasaan, harapan, dan ketakutannya, seolah itu cara untuk memahami dirinya sendiri. Perjalanan ini baru saja dimulai, tapi Andi merasa dia tidak lagi sendirian sepenuhnya. Bulan-bulan berikutnya menjadi ujian berat bagi Andi. Setelah peringatan dari kantor, dia memutuskan untuk mencari pekerjaan baru, tapi setiap wawancara selalu berakhir dengan pertanyaan halus tentang status keluarga atau rencana menikah. Ryan mendukungnya sepenuh hati, bahkan menawarkan Andi tinggal di apartemennya yang lebih besar di kawasan Kemang. "Kita bangun hidup baru bersama," kata Ryan suatu malam sambil memasak mie goreng sederhana. Andi tersenyum, tapi dalam hati dia khawatir. Hubungan mereka mulai retak saat Ryan ingin Andi ikut dengannya ke acara keluarga Ryan di Surabaya, tempat di mana orang tua Ryan sudah tahu dan menerima. "Kamu harus bertemu mereka, Andi. Mereka ingin kenal kamu." Andi menolak, takut menghadapi penolakan lagi. Pertengkaran meledak, Ryan pergi menginap di hotel selama 2 hari. Sendirian di apartemen, Andi menangis, merasa dunia runtuh. Lina datang menjenguk, membawa makanan dan cerita. "Kamu harus bicara dengan Ryan, Andi. Cinta itu butuh keberanian 2 arah." Andi menelepon Ryan malam itu, meminta maaf, dan mereka bertemu lagi, memakan dengan pelukan panjang. Sementara itu, ayah Andi sakit ringan, memaksa Andi pulang ke Menteng. Di sana, ibunya masih dingin, tapi ayahnya memanggilnya ke kamar. "Aku tidak setuju dengan pilihanmu, nak.
Tapi aku tidak mau kehilangan anakku. Kata-kata itu seperti angin segar, meski masih jauh dari penerimaan penuh. Andi mulai sering mengunjungi rumah, membantu ayahnya di kebun kecil, berbicara pelan tentang hidupnya. Sinta dan Budi mengundang Andi makan malam, di mana Budi akhirnya berkata, "Aku minta maaf dulu, Andi. Aku tidak mengerti, tapi sekarang aku belajar." Momen itu menyembuhkan luka lama. Di komunitas, Andi semakin aktif, bahkan berbicara di pertemuan kecil tentang pengalaman coming out-nya. Rian bangga dan hubungan mereka semakin kuat. Tapi masyarakat tidak selalu ramah. Suatu hari di jalan, sekelompok pemuda meneriaki mereka saat berjalan bergandengan. "Dasar banci." Andi merasa marah, tapi Rian menenangkannya, "Kita lebih kuat dari itu." Andi mulai menulis blog anonim tentang perjalanan gay di Indonesia, mendapat komentar dukungan dari banyak orang. Itu memberinya tujuan baru. Namun, krisis datang lagi saat ibunya menemukan blog itu dan menelepon marah. "Kamu mau hancurkan nama keluarga?" Andi menghadapinya dengan tenang, "Ibu, ini siapa saya? Saya tidak bisa berubah." Percakapan itu berakhir dengan air mata ibunya, tapi tidak ada kata maaf. Andi pulang ke apartemen Rian dengan hati lebih ringan, sadar bahwa pertumbuhan itu butuh waktu. Dia dan Rian merencanakan liburan kecil ke Bandung, tempat mereka bisa bernapas bebas, berjalan bergandengan tanpa takut. Di sana, di antara pegunungan, Andi merasa untuk pertama kalinya benar-benar bebas. Liburan di Bandung menjadi titik balik bagi Andi. Di ila kecil dengan pemandangan Gunung Tangkuban Perahu, dia dan Rian menghabiskan hari-hari dengan berbicara dari hati ke hati. "Aku ingin kita resmi, Andi. Mungkin tidak menikah secara hukum, tapi setidaknya di depan teman-teman kita," kata Rian suatu sore sambil memegang tangan Andi. Andi setuju, hatinya penuh harapan. Kembali ke Jakarta, Andi semakin dekat dengan Lina dan teman-teman komunitas. Mereka merencanakan acara kecil untuk merayakan ulang tahun Andi, mengundang Sinta dan Budi juga. Malam itu, di kai kecil di Kemang, Andi berdiri dan berterima kasih pada semua orang. "Dulu aku merasa sendirian, tapi sekarang aku tahu keluarga tidak selalu darah, tapi juga pilihan." Sinta memeluknya, "Kamu inspirasi bagi kami." Tapi kebahagiaan itu terganggu saat ayah Andi menelepon lagi, kali ini dengan suara lemah karena sakitnya kambuh. Andi buru-buru pulang, duduk di sisi ayahnya di rumah sakit. "Nak, aku bangga padamu meski sulit mengakuinya," kata ayahnya pelan. Momen itu membuat Andi menangis, menyadari bahwa perubahan kecil sudah terjadi. Di kantor baru yang dia dapat setelah berjuang keras, Andi mulai terbuka sedikit demi sedikit dengan rekan kerja, dan mereka menerimanya. Rian semakin mendukung, bahkan membantu Andi menyusun proposal untuk komunitas yang lebih besar. Namun, pengkhianatan kecil datang dari teman lama Andi yang dulu dekat, yang menyebarkan rumor buruk di media sosial. Andi terluka, tapi dengan bantuan Rian dan Lina, dia melawan dengan menulis postingan jujur tentang perjuangannya. Respons positif datang dari banyak netizen, membuat Andi merasa suaranya didengar. Suatu hari, ibunya datang ke apartemen Andi tanpa pemberitahuan, membawa makanan kesukaannya. "Ibu masih belajar, Andi. Tapi ibu tidak mau kehilangan kamu." Pelukan mereka panjang, air mata mengalir. Andi tahu ini bukan akhir, tapi awal dari penerimaan yang lambat. Hubungannya dengan Rian semakin matang, mereka mulai merencanakan masa depan bersama, mungkin membuka usaha kecil di Jakarta. Perjalanan emosional Andi membuatnya lebih kuat, lebih bijak dalam menghadapi dunia.
Dia sering mengunjungi komunitas, berbagi cerita untuk menginspirasi yang lain yang masih berjuang. Tapi di dalam hati, Andi masih bertanya-tanya apakah suatu hari nanti Indonesia akan lebih ramah pada orang seperti dirinya. Tahun berganti dan Andi kini berdiri di panggung kecil komunitas Jakarta, berbicara di depan puluhan orang tentang perjalanannya. Dulu aku dipaksa melayani pernikahan keluarga Karenagai, tapi panggilan nama dari seorang pengantin wanita mengubah segalanya. Itu mengajarkan saya bahwa suara kecil pun bisa mengguncang dunia. Tepuk tangan membahana, Rian duduk di baris depan dengan mata berbinar bangga. Keluarga Andi kini lebih terbuka, ibunya bahkan ikut acara kecil keluarga bersama Rian. Sinta dan Budi menjadi bagian tetap dari hidup mereka, sering mengajak makan malam bersama. Di kantor, Andi naik jabatan, rekan kerjanya menghargai keberaniannya. Tapi perjalanan belum selesai, Andi masih menghadapi tatapan aneh di jalan, tekanan halus dari masyarakat. Suatu malam, saat hujan deras di Jakarta, Andi dan Rian duduk di balkon, memandang kota yang basah. "Kita sudah jauh, Andi," kata Rian pelan. Andi mengangguk, mengingat semua air mata, pertengkaran, dan tawa yang mereka lewati. Dia memeluk Rian erat, merasa damai untuk pertama kalinya. Persahabatan dengan Lina semakin kuat, mereka bahkan merencanakan proyek bersama untuk mendukung pemuda di Indonesia. Andi sadar bahwa pertumbuhan bukan tentang sempurna, tapi tentang terus melangkah meski sulit. Dia menulis buku kecil tentang pengalamannya, dibagikan secara online, mendapat ribuan pembaca yang terinspirasi. Keluarga besarnya mulai berubah pelan-pelan, sepupu-sepupunya menelepon untuk bertanya kabar. Tapi yang terpenting, Andi menerima dirinya sendiri sepenuhnya. Di akhir tahun, saat perayaan kecil di apartemen, Andi mengangkat gelas, "Terima kasih untuk semua yang membuat saya tumbuh." Malam itu, di bawah langit Jakarta yang cerah setelah hujan, Andi tahu dia telah menemukan rumah sejatinya, bukan di bangunan, tapi di hati orang-orang yang mencintainya apa adanya. Perjalanan panjang ini mengajarkannya bahwa cinta, dalam bentuk apapun, layak diperjuangkan. Dan meski masa depan masih penuh tantangan, Andi siap menghadapinya bersama Rian, dengan kepala tegak dan hati terbuka. Menurutmu, apakah keluarga seharusnya menerima anaknya apa adanya meski berbeda orientasi seksual? Benar atau salah?